Hai guys, gue Juna dan selamat datang di channel Junatologi. Di channel ini, gue ngebahas hal-hal mistis dan mitologi dari seluruh dunia. Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas seorang dewa, penguasa dunia bawah atau alam kematian, penjaga antara yang hidup dan yang mati. Dia adalah Hades, saudara tertua dari dewa-dewi di Olympians. Sosoknya misterius, dan cerita-cerita tentang dewa Hades menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Mulai dari kepribadiannya, kelebihan-kelebihannya, senjata andalannya, dan kepemimpinannya di dunia bawah dalam mengadili antara yang hidup dan yang mati. Dan yang terpenting adalah kisah cintanya yang paling menarik buat gue untuk dibahas. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita pembahasannya. Let's go! Hades adalah putra tertua dari Titan Rhea dan Kronos. Dulu saat para Titan masih berkuasa, Hades dan dewa-dewi lainnya bekerja sama untuk mengalahkan para Titan dan mengambil alih kekuasaan dunia. Setelahnya, mereka melakukan undian, dan Hades mendapatkan dunia bawah untuk wilayah kekuasaannya. Karena berkuasa di dunia bawah, Hades sering dianggap sebagai dewa kematian. Dan karena itu, dia dianggap sebagai dewa yang jahat. Padahal enggak. Daerah kekuasaan Hades adalah dunia bawah, dunia kematian. Dia adalah penguasa dunia kematian, bukan dewa kematian. Cuma ya karena itu tadi, kesannya jahat, alam yang dikuasai adalah alam kematian, jadi kesannya lumayan menakutkan. Hades itu adalah dewa yang tegas, adil, dan bijaksana. Dia menjalankan tugasnya mengelola alam kematian, dibantu para bawahannya, mengadili setiap jiwa-jiwa sesuai dengan amalannya semasa hidup. Dan pada saat perang Troya dan perang-perang lainnya, Hades nggak pernah berpihak ke kubu manapun. Padahal ya akhirnya juga dia sendiri yang kerepotan di alam kematian untuk mengurus para jiwa-jiwa yang menjadi korban perang. Kemudian ada lagi cerita waktu Hercules menjalankan 12 tugas. Hades dengan baik hati meminjamkan Cerberus dengan syarat Cerberus harus dijaga baik-baik, dirawat, nggak boleh lecet, nggak boleh luka, dan lain-lain. Itu pun, setelah mengalahkan Cerberus, Hercules meminta maaf baik-baik ke Hades dan berterima kasih karena sudah mau meminjamkan Cerberus. Dan yang paling keren yaitu kisah cintanya dengan Persephone. Tapi tahan dulu, karena kisah ini gue simpan spesial untuk di akhir. Perawakan Hades sering digambarkan sebagai dewa dengan rambut dan jenggot yang panjang membawa tongkat bisula, berpakaian warna gelap dan mewah, dan sesekali terlihat menggunakan helm yang disebut helm kegelapan, didampingi oleh anjing berkepala 3 yang dikenal sebagai hewan peliharaan kesayangannya yang bernama Cerberus. Kalian jangan bayangin dia dewa yang keren, penampilan high class kayak di film-film Korea guys. Yang kita bahas ini mitologi Yunani, oke? Beberapa julukan Hades antara lain Pluton, Aides, ada juga Zeus nantilah gue tulis di sini, yang artinya adalah Zeus dari bawah bumi. Di mitologi Romawi, Hades disebut Pluto. Tetapi selain dewa alam kematian, Hades disebut juga sebagai dewa kekayaan. Ya karena di alam bawah tanah, alam bawah maksudnya, itu penuh dengan bahan-bahan hasil tambang seperti emas, nikel, ada nikel kan? Emas, perak, dan hasil tambang lainnya. Helm kegelapan. Helm ini dibuat agar pemakainya menjadi tidak terlihat. Bentuknya mirip-mirip dengan helmnya Magneto di film X-Men. Dibuat oleh para Cyclops dan digunakan oleh Hades untuk melawan para Titan saat perang Titanomakhia. Helm ini terkadang dipinjamkan oleh Hades kepada para pahlawan dalam menjalankan misi mereka. Tongkat Kerajaan Dwisula. Tongkat ini adalah tongkat ajaib milik Hades yang bisa menciptakan jalan antara dunia atas dan dunia bawah. Kereta emas dan kawanan kuda abadi. Hades juga memiliki sebuah kereta yang terbuat dari emas dan ditarik oleh 4 ekor kuda abadi yang dipelihara olehnya di padang Asphodel. Cerberus. Dalam menjaga dunia bawah, Hades dibantu oleh seekor makhluk berbentuk anjing berkepala 3 yang disebut sebagai Cerberus. Cerberus bertugas sebagai penjaga pintu masuk ke dunia bawah untuk mencegah siapapun yang masih hidup masuk ataupun keluar dari dunia kematian atau alam bawah. Selain itu, Cerberus juga mempunyai kemampuan untuk menyemburkan api, serta melacak dan menemukan arwah-arwah yang melarikan diri. Selain itu juga, 3 kepala Cerberus dianggap mewakili masa depan, masa lalu, dan masa kini.
Namun, sumber lain juga berpendapat 3 kepala itu adalah simbol kelahiran, masa muda, dan usia tua. Cerberus adalah anjing yang ramah dan baik pada jiwa yang baik, tapi bila ada penyusup, Cerberus akan berubah menjadi monster penjaga alam bawah yang buas, ganas, dan berbahaya. Hanya Hades dan Persephone yang bisa mengendalikan Cerberus di saat-saat seperti itu. Alam dunia bawah atau dunia kematian. Dunia bawah atau alam kematian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Elysium, lalu padang Asphodel, yang terakhir Tartaros. Ada juga pulau keberkahan, tempat untuk para manusia pilihan. Elysium adalah tempat di dunia bawah bagi para roh dan orang-orang yang diberkati oleh para dewa. Para penghuni Elysium mampu mengingat semua kenangan mereka semasa hidup, dan di Elysium, para penghuninya merasakan kebahagiaan, kesenangan, dan kedamaian yang tiada akhir. Mereka menikmati melakukan kegiatan menyenangkan seperti berburu, berolahraga, bermain musik, dan makan-makan. Tartaros, tempat para titan dikurung setelah perang Titanomakhia, juga tempat penghukuman bagi beberapa jiwa yang melakukan kejahatan berat. Erebos adalah bagian dunia bawah yang paling dekat dengan permukaan dunia atas. Di dunia ini berkumpul roh-roh orang-orang yang jenazahnya tidak dimakamkan dengan layak, atau urusannya belum selesai. Atau bisa disebut juga rawa penasaran. Ada 5 sungai yang mengalir di dunia bawah, yaitu Sungai Acheron, Sungai Kesedihan, Sungai Kokitos, Sungai Ratapan, Sungai Phlegon, Sungai Api, Sungai Lethe, Sungai Kelalaian, Sungai Styx, Sungai Kebencian, dan itu semua terbentuk untuk menjadi pembatas antara dunia atas dan dunia bawah. Sekarang kita masuk ke kisah cinta Hades. Nggak seperti dewa-dewa lainnya, Hades terkenal sangat setia pada pujaan hatinya, yaitu Persephone. Hades sangat menyukai Persephone. Persephone itu anak dari dewa Zeus dan Demeter. Suatu hari, Hades menemui Zeus untuk mengungkapkan perasaan sukanya, serta meminta izin untuk membawa Persephone ke dunia bawah untuk dijadikan sebagai ratu di dunia bawah. Zeus pun mengizinkannya. Sayangnya, Zeus emang kurang ajar sih. Zeus tidak mengkonfirmasi persetujuannya ke Demeter ataupun Persephone itu sendiri. Hingga saat akan dijemput, Persephone saat itu sedang berjalan-jalan di lembah Nisa untuk memetik bunga. Lalu tiba-tiba Hades datang dan langsung membawa Persephone ke dasar bumi yang gelap gulita, membuat Persephone kaget dan berteriak ketakutan. Tidak ada yang melihat kejadian tersebut kecuali Helios, sang dewa matahari. Persephone ketakutan, menangis dan memanggil-manggil ibunya, Demeter. Ibunya yang mendengar tangisan si Persephone mencari ke seluruh permukaan bumi, tapi nggak bisa menemukan Persephone sama sekali. Itu membuat Demeter jadi sedih dan muram, hingga akhirnya Demeter bertemu dengan Helios. Helios yang tahu tentang kejadian penculikan Persephone, nyeritain semuanya ke Demeter. Demeter pun bersedih dan dia kabur dari Olympus, menyamar menjadi manusia biasa dan mengembara. Dia menolak untuk kembali ke Olympus, dan juga menolak untuk memberikan keajaibannya pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kesedihan Demeter membuat seluruh alam turut berduka. Angin selatan yang dingin menerpa bumi, merontokkan daun-daun pepohonan, bunga-bunga menjadi layu, dan rerumputan hijau pun mengering. Bumi menjadi padang yang tandus, dan banyak manusia dan binatang mati kelaparan. Kesedihan Demeter menyebabkan musim dingin, dan tanaman jadi nggak bisa tumbuh. Dan ini membuat manusia sangat menderita pada saat itu. Zeus sebagai raja para dewa melihat tindakan Demeter bisa menyebabkan hancurnya bumi, dan secara perlahan bisa membuat hormat manusia kepada para dewa berkurang atau bahkan hilang. Dan tentunya Zeus nggak mau hal ini terjadi. Akhirnya Zeus membuat keputusan, yaitu mengembalikan Persephone ke bumi untuk hidup bersama Demeter. Tapi ternyata Hades punya banyak akal. Dia memberikan Persephone beberapa buah delima dari dunia bawah dan dimakan oleh Persephone. Tapi Persephone nggak tahu bahwa siapapun yang memakan makanan dunia bawah harus tinggal di dunia bawah. Tapi karena Persephone udah terlanjur makan makanan dari dunia bawah, dan dia harus tinggal di bawah dong. Mengetahui hal ini, Zeus pun membuat kesepakatan. Setiap 6 bulan, Persephone harus tinggal di dunia bawah bersama Hades, dan 6 bulan berikutnya, Persephone bisa tinggal di dunia atas bersama Demeter. Dan apabila Persephone tinggal di dunia bawah bersama Hades, maka Demeter akan bersedih menjadikan bumi dingin dan tanaman tidak bisa tumbuh. Tapi ketika Persephone kembali ke dunia atas bersama Demeter, bumi kembali hijau karena Demeter sangat bahagia bisa bersama lagi dengan Persephone, dan hal ini menyebabkan pergantian musim. Sejak saat itu, musim semi dan musim panas tiba. Seluruh alam menghijau dan semarak karena mekarnya bunga-bunga. Alam bersukaria menyambut kedatangan Persephone untuk menemani ibunya. Sebaliknya, bila Persephone harus kembali ke dunia bawah,
Bumi menjadi gersang, daun-daun berguguran, dan cuaca hangat berganti menjadi dingin dan kelabu. Musim gugur dan musim dingin datang mengiringi kesedihan Demeter. Demikian peristiwa itu terus berulang hingga sekarang. Hades dan Minte. Untuk kisah Hades dan Minte ini agak simpang siur. Minte adalah seorang nimfa atau bidadari yang menghuni surga sungai Cocytus. Ada yang bercerita Hades selingkuh dengannya, dan ada juga yang bercerita bahwa Nimfa adalah mantan kekasih Hades yang kurang senang karena Hades menikahi Persephone dan menjadikannya ratu. Lalu membual bahwa Hades sebenarnya lebih menyukai dirinya karena dirinya yang sebagai Nimfa tentunya lebih cantik daripada Persephone yang bermata gelap, dan akan segera meninggalkan Persephone untuk menikahinya dan menjadikannya ratu. Jadi ala-ala mantan yang gagal move on terus bikin drama gitu lah. Tapi pada intinya, Persephone yang gak suka sama Minte mengutuk Minte menjadi tanaman yang kini dikenal sebagai tanaman mint. Tapi sebenarnya masih banyak juga beberapa kisah cinta Hades lain, tapi nggak banyak yang menulis tentang ini, jadi nggak dikonfirmasi juga sama penulis mitologi Yunani lain. Jadi cukup dua itu aja kisah cinta Hades yang gue bawain. Oke, jadi itu dia rangkuman pengenalan Hades, sang dewa dunia bawah, dunia alam kematian. Sebenarnya masih banyak hal lain, detail-detail yang dari alam kematian atau kisah-kisah dewa Hades sendiri yang belum gue ceritain. Tapi kalau gue ceritain bakal panjang banget guys, jadi sorry aja ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, kasih like-nya, pencet tombol subscribe dan pencet juga loncengnya. Dan kasih juga komen saran-saran yang sekiranya bisa bikin gue berkembang. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir, dan see you guys in the next video. Bye-bye.